Hai pemuda-pemudi Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia memiliki cikal bakal yang dimulai pada tahun 1986. Ketika itu, konsep koperasi diperkenalkan oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Kala itu, Patih mendirikan Bank Pegawai Negeri yang berlokasi di Purwokerto. Beliau ingin menerapkan pola koperasi kredit ala Jerman, agar pegawai negeri tak perlu lagi berurusan dengan rentenir. Di mana di kala itu nilai-nilai koperasi yang terjalin di masyarakat Indonesia membuat koperasi semakin terkenal dan menyebar luas. Kemudian gerakan koperasi didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Koperasi semakin meluas seiring berkembangnya Serikat Dagang Islam pada tahun 1927. Pada perkembangan koperasi juga didukung oleh Partai Nasional Indonesia pada tahun 1929. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda tidak senang dengan perkembangan perkoperasian yang ada di Indonesia. Lalu, satu persatu peraturan pun dibuat oleh pemerintah Indonesia. Seperti Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915, Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 tentang perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra, Peraturan Umum, dan Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933 diberlakukan bagi golongan yang tunduk dengan tatanan hukum barat. Tahukah kamu, keberhasilan koperasi modern ditentukan oleh peningkatan kualitas dan kuantitas dari anggota koperasi. Tahun 2021, sebanyak 100 koperasi menjadi model dari 40 koperasi pangan, 20 koperasi simpan pinjam, 10 koperasi milenial, 8 koperasi digital, 10 koperasi spin-off, 6 koperasi pariwisata, dan 6 koperasi sekunder. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai memudahkan perkoperasian yang ada di Indonesia. Dengan hal itu, persyaratan perkoperasian yang ada di Indonesia akan semakin mudah dan lebih maju. Tahun 2022 merupakan tahun di mana dunia melalui era yang baru setelah melalui 2 tahun pandemi COVID-19 yang membuat manusia hidup dengan norma baru. Demikian pula dengan koperasi mahasiswa yang harus bangkit dan survive lebih untuk mengembalikan dan melampaui masa-masa kejayaan dengan memulai lembaran yang baru. Misi memodernkan koperasi di Indonesia membuat koperasi tumbuh dengan pesat dan berkembang. Lalu, transformasi perubahan yang terjadi akan membuat koperasi semakin maju di Indonesia. Dalam hal organisasi, tata kelola dengan teknologi, dan mengikuti perkembangan zaman agar melahirkan koperasi modern. Sementara koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan menerapkan tata kelola yang baik, memiliki daya saing dan adaptif, tidak tanggung-tanggung. Tahun 2021 sampai 2024, jumlah koperasi modern ditargetkan mencapai 500 unit. Peta jalan pengembangan koperasi modern dalam kurun 4 tahun dimulai dari permodelan, dilanjutkan dengan replikasi serta peningkatan jumlah dan pemantapan. Namun perubahan zaman yang terjadi di era globalisasi berubah sangat cepat. Lalu perkoperasian di Indonesia harus lebih berinovatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teruntuk pemuda-pemudi koperasi Indonesia. Kita menjadi bagian utama di masa era pandemi. Memang tak mudah dan banyak tantangan. Lalu, bagaimana sih perkoperasian di Indonesia dapat bertahan? Survival of the fittest menurut Charles Darwin. Kunci survive bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan. Fitness merupakan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Menjadi mahasiswa perkoperasian merupakan suatu privilege, keistimewaan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Kita merupakan sekian persen mahasiswa yang bisa merasakan dunia perkoperasian. Itu merupakan peluang, kenikmatan, serta tanggung jawab yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi, kuliah bukan hanya mengejar nilai dan IPK belaka, Tapi tentang orang-orang yang kita temui maupun pengalaman yang kita lalui. mendapatkan skill yang kita latih dan pemahaman yang kita dapatkan. Karena kuliah itu seperti membeli situasi. Sia-sia jika situasi hanya diisi dengan dekorasi, bukan untuk menunjang tradisi, untuk mengisi dengan aksi. Di tengah perjalanan kita yang akan kita ambil, kita akan paling sering melakukan kebodohan. Entah tentang pertemanan, perkuliahan, ataupun tentang masa depan yang kita pilih nanti. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah hal yang biasa. Karena sejatinya kita seorang mahasiswa yang esensinya selalu bertanya-tanya. Ingat, 2032, 2033,
10 tahun ke depan, kita akan menduduki kontribusi paling penting di negeri ini. Setiap organisasi seperti perkoperasian selalu menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa, lahaplah terhadap ilmu. Karena sejatinya kerja pemuda-pemudi itu bukan hanya melahirkan gagasan atau memikirkan persoalan, tetapi mengupayakan perubahan. Bukan sekedar urun angan, tapi turun tangan. Bukan hanya diam dalam suatu pemikiran, tapi juga bergerak untuk suatu perubahan. Bersama koperasi kita raih prestasi.